Ini kita udah pas depan sumur Cipangkat, Ciputri, dan Cibarani. Kalau Cipangkat ini maksudnya apa sih ya Pak Ustadz? Kalau Cipangkat, ini ada Cipangkat nih. Kalau Cipangkat itu khasiatnya, artinya buat derajat. Oke pemirsa, sekarang kita sudah berada di Sumur Cilancar. Di sini ditemenin oleh Pak Ustadz Odi selaku pengurus di sini ya, mengurus. Jadi aku mau nanya-nanya nih Pak Ustadz, ini masih peninggalan dari Sultan Syekh Maulana Masyuddin kah atau gimana ini? Nah, kalau ini Cilancar ini kan 7 sumur nih. Iya. Kalau ini peninggalannya Syekh Demang Lancar. Syekh Demang Lancar itu Syekh Demang Lancar itu mertuanya Syekh Maulana Mansur. Oh gitu. Kalau di Batu Huran sana baru peninggalan Syekh Maulana Mansur. Kalau di sini peninggalan Syekh Demang Lancar, mertuanya Syekh Maulana Mansur. Jadi di sini bisa mandi langsung apa gimana? Atau ada ini khusus nggak sih? Ada. Nanti sebelum mandi biasanya kita tawasul dulu. Tawasul dulu. Setelah tawasul beres baru kita mandi. Dan caranya mandi kan ada. Nanti sebelum turun kita baca Bismillah dulu 21 kali, syahadat 3 kali, sholawat 3 kali. Nah setelah itu kan kita nyelam 7 kali tuh. Sebelum nyelam niatin apa niat tujuan kita? Minta sama Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kebarokahan, kelancaran. Amin. Apa niat tujuan kita dikabulkan sama Allah. Oke nih Pak Ustadz Odi, aku mau nanya-nanya. Di sini kan ada berapa sumur? 7 ya? Sumur Cilancar ini boleh jelasin nggak sih sambil kita lihat-lihat? Ini gunanya buat apa aja atau sejarahnya seperti apa sampai bisa ada 7 sumur ini? Ini awal pertama dari sini, mandi dari sini. Mandi di sini. Khasiatnya sama ya demi kebarokahan, minta kelancaran juga kita. Itu di bidang apa aja lah, entah itu di bidang usaha, entah di bidang apa. Intinya yang penting kita minta niat sama Allah ya. Nah, setelah ini sumur pertama, dan ini sumur kedua. Ini sumur kedua. Ini nyemplung juga ke bawah Pak? Enggak, kalau ini pakai gayung. Ini 7 gayung ini. Setiap sumur 7 gayung. Ini sama. Fungsinya, khasiatnya pun sama. Nah, karena Cilancar itu kan ada 7 sumur. Sesuai hari lah intinya ya. Iya, benar. Orang tua zaman dulu kan peninggalan seperti itu. Nah, ini sumur ketiga. Sumur ketiga. Ini sumur keempat. Kelima, enam. Kelima, keenam. Nah, satu lagi kita nyebrang ke sana. Jadi sumur yang ke-7 itu kita harus nyebrang, ada kali kecil gini lah. Ini sumur yang ke-7. Sumur yang ke-7 ini ya? Kenapa harus nyebrang gini? Karena posisi dulu, dulu kan nyebrangnya hanya sedikit. Karena mungkin air mungkin lama-kelamaan ya, iritasi, makanya pasang jembatan. Sama mungkin rahasia juga. Ada apa di sumur yang ke-7 sampai bisa nyebrang? Benar. Betul. Itu rahasia Allah juga, kita nggak tahu. Rahasia karomah juga. Yang penting intinya kita niatin. Iya benar. Ini yang sumur 7 ini hanya Cilancar 7 sumur. Cilancar doang yang 7 sumur ya? Kalau yang lain-lain 1 doang? Ada di belakang, itu ada 4 sumur lagi, cuma namanya beda. Itu namanya apa aja Pak Ustadz? Ada satu Cikasaraban. Intinya Cikasaraban itu buat wibawa karisma. Terus ada Cibarani. Buat keberanian kita juga. Terus ada Cipanganten, buat aura jodoh segala. Buat Cipangkat, ada buat Cipangkat itu buat derajat. Buat ngangkat derajat ya. Jadi masing-masing sumur tuh punya fungsi masing-masing ya. Dan tapi cuma sumur Cilancar doang nih yang ada 7 sumur gitu. Ini kita boleh lihat nggak sih sumur-sumur yang lain? Silahkan. Ini masih Pak Ustadz juga yang mau ngalahin? Masih saya juga yang di sana. Ini jauh nggak sih dari sini? Di belakang sana ada. Oke, jadi kita boleh ya ke atas. Siap. Jadi sekarang kita mau ke sumur-sumur yang lain. Ada 4 sumur lagi, ada sumur Cibarani, sumur Cibagantin, terus ada berapa lah, Cipangkat. Dan kita bakal ke sana diantarkan sama Pak Ustadz Odi. Oke pemirsa, ternyata nggak jauh dari sumur Cilancar tadi. Ini kita sudah nyampe di sumur yang kedua, adalah sumur Kaseraban. Aku mau nanya nih Pak Ustadz tadi. Ini sumur Cikaseraban tuh artinya apa sih maksudnya? Kalau kata zaman dahulu, Cikaraban itu kan Seram. Kalau dikalikan
dikaitkan zaman sekarang itu buat wibawa karisma. Oh, buat karisma ya? Ya, intinya mudah-mudahan setelah kita mandi di sini, kita punya lebih wibawa karismanya. Kita misalnya orang-orang sama kita lebih segar atau gimana, yang mau gimana juga sama kita lebih tanggung gitu. Iya. Ya ini salah satunya, ini Cikaseraban. Ini mandinya juga sama? Sama, pakai gayung. Pakai gayung 7 kali. Gayung. Sama, bacaannya sama, Bismillah, Syahadat, Sholawat. Terus niatin aja, niatin lagi. Insya Allah nanti maksudnya karismanya langsung keluar gitu ya? Insya Allah. Amin. Yang penting dengan niat tujuan kita. Intinya niat dulu kan. Iya. Nah, ini sumur-sumur yang ada di sini itu sempat kering nggak sih? Misalnya kan ini sumur ini mata air ya. Ini pernah kering nggak? Alhamdulillah kalau sumur di sini, walaupun dengan keadaan kemarau panjang apapun, alhamdulillah airnya hanya segini aja. Segini aja ya? Nggak berkurang? Nggak ada misalnya kering, nggak ada. Nggak ada ya? Masya Allah. Ya. Ini benar-benar kekuasaan dari Tuhan ya, benar-benar semuanya. Jadi ini sumur yang pertama dari 4 sumur yang ada di sini ya. Terus kita ke sumur kedua. Ada sebelah sana. Sumur apa namanya itu? Sumur kedua, sumur Cipangkat. Cipangkat ya. Ini kita lewat sini juga, Pak Ustadz. Oke, jadi kita mau lanjut ke sumur yang kedua. Di antara 4 sumur yang ada di sini, kita mau lanjut ke sumur Cipangkat. Nah, pemirsa, sekarang kita sudah berada di 3 sumur terakhir. Ada sumur Cipangkat, Ciputri, dan Cibarani. Ini kita udah pas depan sumur Cipangkat, Ciputri, dan Cibarani. Kalau Cipangkat ini maksudnya apa sih ya, Pak Ustadz? Kalau Cipangkat, ini ada Cipangkat nih. Kalau Cipangkat itu khasiatnya, artinya buat derajat. Derajat. Ya di sana kita niatin, mudah-mudahan kita cepat diangkat derajat. Kalau derajat mah dari mana aja, apa aja bentuknya, yang penting kita diangkat derajat sama Allah. Ya mudah-mudahan dengan mandinya di Cipangkat ini kita diberikan satu keberkahan. Amin. Kelancaran juga. Yang penting intinya kita niat minta sama Allah. Kalau yang di sebelahnya nih sumur Ciputri. Ciputri dalam arti bacaan Ciputri tapi Cipenganten juga. Nah di situ intinya buat jodoh juga, pengasihan gitu. Buat pengasihan juga, buat aura juga di sana bisa kita mandi di sana. Di sini. Terus yang sumur yang paling besar ini? Nah, yang paling besar karena ini sumur di satu yang paling besar karena untuk penampungan air juga ke beberapa kampung di sana ya. Oh. Ya, buat ke masjid apa. Ini namanya Ciberani. Ciberani, biar berani gitu maksudnya. Ya, Ciberani ini buat keberanian dalam arti kata keberanian buat kebenaran lah ya. Iya. Ya, itu intinya kadang-kadang orang kan ada yang ciut mental, ada yang takut hal-hal seperti apa, gugup, gugup seperti apa. Insya Allah mandi di sini mudah-mudahan apa yang selama ini menjadi kendala kita, mudah-mudahan Allah kembalikan lagi. Amin amin. Tapi tata cara mandinya masih sama ya Pak? Sama, tata cara mandinya juga baca Bismillah, Syahadat, Sholawat, itu intinya. Untuk orang kita, untuk agama kita itu intinya. Ini sebenarnya awal muasal ini seperti dari mana sampai terjadilah sumur-sumur ini? Bisa dijelaskan dulu Pak Ustadz biar kita semua tahu gitu. Awal mulanya memang ini hutan. Dari tahun berapalah intinya semenjak tahun yang lalu, mungkin bahkan saya juga masih kecil ya. Karena waktu itu kan yang ngurus ini kan orang tua saya. Orang tua saya kebetulan sekarang orang tua saya udah almarhum semua. Ya makanya dari beliaulah sumur ini ditemukan. Mungkin sekarang umur saya hampir 50 tahun ya. Selagi saya makan sini udah ada gitu. Maksudnya mungkin orang tua yang 300 tahun ke depan lah, apa ke belakang lah gitu. Intinya sudah ditemukan, baru diurus, maksudnya diurus sekitar bangsa 60 tahun ke sini lah. Masa 60 tahun ke sini semenjak orang tua saya masih ada, makanya dulu kan hutan. Karena banyak pengunjung ke sini, ya kita benahi tempat-tempatnya biar lebih terjangkau ya. Ini juga masih belum begitu rapih lah, karena kita bertahap. Karena ini adanya di tengah hutan lah intinya ya, jauh dari jalan, dari akses jalan, makanya sedikit-sedikit kita nanti akan perbaiki tempat. Tapi di sini banyak nggak sih masyarakat yang datang atau pengunjung-pengunjung dari luar kota gitu Pak Ustadz? Alhamdulillah kalau untuk pengunjung mah banyak, bahkan mungkin dari seluruh Indonesia kali ya. Dari seluruh Indonesia udah pernah ke sini. Terutama yang kalau misalnya yang rame itu kan ada bulan Maulud, bulan mau puasa itu kan rame. Itu yang di Indonesia itu orang-orang Tangerang, Jakarta, Bandung, terus Sukabumi.
Ya, intinya seperti itu. Bahkan dari luar negeri juga banyak yang ke sini. Banyak yang sampai ke sini ya. Dari Jerman, dari Amerika, Cina, Malaysia juga banyak. Oke Pak Ustadz, tadi seperti Pak Ustadz bilang bahwa di sini tuh banyak banget pengunjung nih. Dari luar kota bahkan luar negeri banyak datang ke sini. Itu sebenarnya di sini dipungut biaya apa gimana sih Pak Ustadz? Alhamdulillah kalau untuk biaya kami tidak meminta. Kami tidak meminta misalnya, buatin enggak. Seikhlasnya, seridhonya. Kalau ada pun itu orang itu kita tawasul di sana, kadang-kadang di sana kan ada kotak tuh. Intinya dia mau ngasih aja, syukur. Nggak ngasih nggak jadi masalah. Yang penting kami di sini lillahi ta'ala. Apa yang kami lakukan di sini buat mereka, insya Allah kami lillahi ta'ala. Karena saya rasa doa mah kan nggak diperjualbelikan. Iya benar. Doa mah ya. Intinya mudah-mudahan dengan doa yang ikhlas, apa niat tujuan kita dikabul sama Allah. Amin ya rabbal alamin.